Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu, Ibu Mirta Vera, SPD MPD, dalam mata kuliah pemrograman linier. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kejadian khusus pada masalah penugasan, yaitu alternatif penyelesaian. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Srinyali Rahayu. Yang kedua, Kak Nur Komaria sebagai pemateri kedua, Maria Misa sebagai materi ketiga, Muhammad Sazali sebagai pemateri kelima, Julia Haryani sebagai pemateri keempat. Baiklah, masalah penugasan ini yang berkaitan dengan keinginan atau dalam melakukan pembagian dalam alokasi tugas atau penugasan yang optimal. Dalam artinya, apabila penugasan itu berkaitan dengan keuntungan, maka bagaimana alokasi tugas atau penugasan ini dapat memberikan keuntungan yang maksimum. Dan begitu pula pola sebaliknya jika menyangkut biaya. Nah, metode penugasan ini yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif. Dalam penyelesaian masalah ini, kita biasanya dapat dilakukan dengan menggunakan metode Hungaria. Metode ini yaitu metode yang memodifikasi barisan dan kolom dalam matriks efektivitas sampai muncul sebuah komponen nol tunggal dalam setiap barisan atau kolom yang dapat dipilih sebagai alokasi penulisan. Dan untuk menyelesaikan ini kita menggunakan alternatif penyelesaian. Dan pada dasarnya metode ini sama seperti dalam penyelesaiannya sama dengan menyelesaikan transportasi yang kita pelajarin minggu lalu. Alternatif penyelesaian ini dalam masalah penugasan terjadi jika terdapat lebih dari satu alokasi penugasan yang memiliki total biaya yang sama. Cirinya atau persyaratannya dapat kita lihat pada tabel optimal yang tidak memiliki elemen nol tunggal pada semua baris kolom tersisa. Dan selanjutnya kita masuk ke contoh masalah yang akan dijelaskan oleh Kak Nur Komaria. Kepada Kak Nur, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan contoh meminimumkan biaya. Nah, teman-teman bisa melihat soalnya itu sebuah perusahaan memiliki 4 orang karyawan yang harus menyelesaikan 4 pekerjaan yang berbeda. Karena sifat pekerjaan dan juga keterampilan, karakteristik dari masing-masing karyawan, maka biaya yang timbul dari berbagai alternatif penugasan dari keempat karyawan tersebut juga berbeda. Nah, seperti pada tabel penugasan berikut ini. Nah, teman-teman bisa melihat tabel penugasan pada slide ini. Nah, langkah 1, kita harus mencari biaya terkecil untuk setiap baris. Jadi, setiap baris ini kita harus mencari biaya terkecilnya. Kemudian, kita gunakan biaya terkecil itu untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Contohnya, pada baris A itu di kolom 1, 15, 20, 18, dan 22. Itu biaya terkecilnya yaitu 15. Nah, kita kurangi 15, dikurang 15, jadinya 0. Kita lihat pada tabel selanjutnya, itu 0. Dan di baris pertama yang A, di kolom kedua, 20, dikurang 15, jadinya hasilnya 5, dan seterusnya begitu. Nah, untuk langkah 2, kita harus memastikan semua baris dan kolom itu sudah memiliki nilai 0. Kita lihat tabel yang sebelumnya tadi. Nah, di situ kan di kolom ketiga itu belum terdapat nilai 0. Nah, jadi nanti kita kurangi biaya terkecilnya yang tadi paling bawah itu 2. Jadi semua kita kurangi 2.
Jadi di kolom ketiga itu hasilnya 1, 5, 1, dan 0. Kita lihat di situ kolom dan barisnya sudah terdapat nilai 0 semuanya. Nah, langkah ketiganya kita pastikan apakah tabel penugasan tersebut telah berhasil ditemukan nilai 0. Seperti yang saya bilang tadi, sudah terdapat nilai 0 semuanya antara baris dan kolom. Nah, kemudian sebanyak sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Misalnya yang akan kita gunakan, misalnya yang akan kita tugaskan 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris dan kolom yang berbeda. Kita lihat tabelnya itu, setiap nolnya itu terletak di baris dan kolom yang berbeda. Baiklah, segitu penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Nur. Selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini kita lanjut kepada pemateri ketiga, yaitu Kak Maria Misa. Kepada Kak Maria Misa saya persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah keempat dalam menyelesaikan soal pada tabel penugasan ini. Nah, pada langkah keempat ini, seperti langkah sebelumnya, kita ketahui bahwa di tabel terdapat nilai 0, tapi pada tabel baris pertama dan kedua, meskipun memiliki nilai 0, tapi masih berada di kolom yang sama, sehingga dapat dipastikan masalah belum optimal dan dilanjutkan ke langkah yang selanjutnya. Nah, karena di tabel yang kedua tadi, pada langkah kedua tadi, di baris pertama dan kedua itu masih memiliki nilai 0 yang berada di satu kolom, jadi kita menarik garis untuk menghubungkan minimal 2 buah nilai 0 dalam tabel penugasan tersebut. Seperti pada tabel langkah keempat ini, di mana kita menarik garis pada kolom yang pertama itu kita mendapatkan 2 buah nilai 0 yang sejajar, yang berada pada satu kolom. Kemudian kita menarik garis lagi pada baris C dan D, karena di situ terdapat nilai 0 yang berada di baris yang sama, yaitu berada untuk baris C ini terdapat 0 pada kolom 2 dan 0 pada kolom 4. Begitu juga pada yang baris D, terdapat 0 pada kolom 3 dan 0 pada kolom 4. Nah, karena di situ masih memiliki nilai 0 yang sejajar, jadi nilainya belum optimal. Nah, selanjutnya, untuk langkah yang selanjutnya, pada nilai yang paling kecil, kita bisa lihat di mana dalam tabel tersebut masih terdapat nilai-nilai yang belum terkena garis. Jadi kita bisa lihat pada tabel yang masih belum terkena garis pada langkah 4 itu, kita lihat nilai yang terkecil pada tabel tersebut. Nah, di situ kita mendapatkan nilai 1. Nah, dari nilai 1 itu kita gunakan untuk mengurangi nilai-nilai lain yang belum terkena garis, dan gunakan untuk menambahkan nilai-nilai yang terkena garis 2 kali. Seperti tabel pada langkah kelima. Di situ kita lihat untuk sebelumnya tadi di langkah ke-6 kan tabel yang belum kena garis itu kan nilai yang terkecilnya berada di kolom ketiga baris A. Jadi 1 dikurang 1 itu hasilnya 0, 5 dikurang 1 hasilnya 4, 7 dikurang 1 hasilnya 6. Begitu seterusnya, semuanya sudah dikurangin dengan 1. Dan kita lihat lagi pada kolom yang pertama baris ke C dan baris ke D. Di situ kita lihat bahwa kolom pertama baris C dan D itu terkena garisnya 2 kali, garis vertikal dan horizontal. Jadi
angka nilai dalam tabel tersebut kita tambahkan 1. Jadi 5 ditambah 1 sama dengan 6, dan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Selanjutnya, ke langkah 6. Dari tabel di atas, ternyata kita sudah berhasil menemukan 4 buah nilai 0 yang berada di baris dan kolom berbeda. Perhatikan tabel di samping. Di situ kita sudah menemukan nilai 0 di setiap baris dan di setiap kolom yang berbeda. Maka dinyatakan kita sudah mendapatkan nilai optimalnya. Sehingga dari hasil di samping dapat dikatakan bahwa kasus penugasan tersebut telah optimal dengan alokasi penugasan sebagai berikut. Karyawan A ditugaskan mengerjakan pekerjaan 3 dengan biaya sebesar Rp18. Kenapa dengan biayanya itu Rp18? Kenapa tidak dengan 0? Karena untuk di sini kita kembali lagi pada tabel yang pertama, tabel awal. Kita lihat di situ kan pada baris A kolom ketiga itu 0. Pada tabel yang pertama yaitu adalah 18. Makanya ditulis untuk karyawan A itu mengerjakan mengerjakan pekerjaan ketiga dengan biayanya itu yaitu Rp18. Begitu juga dengan karyawan B ditugaskan mengerjakan pekerjaan 1 dengan biaya Rp14. Karyawan C ditugaskan mengerjakan pekerjaan 2 dengan biaya Rp20, dan untuk karyawan D ditugaskan mengerjakan pekerjaan 4 dengan biaya Rp16. Jadi total untuk keseluruhannya itu Rp68. Dengan demikian, disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode Hungarian, kasus penugasan dalam perusahaan di atas dapat diselesaikan dengan biaya optimal sebesar Rp68. Baiklah, itu tadi penjelasan dari contoh kasus meminimumkan biaya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kak Maria Misa. Selanjutnya kita masuk ke masalah yang kedua yang akan dijelaskan oleh Juli Haryani. Kepada Juli, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus yang kedua, yaitu kasus kejadian khusus alternatif penyelesaian. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh kedua rekan saya mengenai metode Hungarian, untuk kasus alternatif penyelesaian masih juga menggunakan metode Hungarian. Nah, di sini diberikan sebuah tabel yang mana pekerjaan dan karyawan itu terdiri dari 5. Jadi ada 5 tugas dan juga ada 5 karyawan. Angka 1 yaitu dalam setiap baris tentukan sel yang bobotnya terkecil. Lalu kurangkan sel pada baris tersebut dengan sel yang bobotnya terkecil. Nah, jadi di sini kita akan mengurangkan setiap baris dengan nilai bobot yang terkecil. Untuk pada baris A, yaitu ada 10, 10, 5, 6, 7. Di antara baris A itu nilai yang paling terkecil ialah 5. Maka akan kita kurangkan seluruh elemen yang berada pada baris A dengan angka 5. Sehingga kita dapatkanlah pada tabel di bawah, yaitu untuk baris yang A, 5, 5, 0, 1, 2. Begitu juga untuk baris B, C, D, dan E. Kita cari nilai terkecilnya, lalu kita kurangkan, sehingga kita dapatlah tabel yang di bawah ini. Kita masuk ke langkah 2. Kalau yang tadi kita lakukan pada baris, untuk yang langkah kedua, kita lakukan pada kolom. Dalam setiap kolom, tentukan sel yang bobotnya terkecil, kurangkan seluruh sel pada kolom tersebut dengan sel yang bobotnya terkecil juga. Nah, jadi di sini kita akan mencari nilai di dalam kolom itu yang paling kecil, lalu kita kurangkan. Contohnya pada kolom 1 itu ada 5, 6, 6, 3, dan 6. Nah, di antara kelima elemen itu yang paling kecil ialah 3. Jadi, kita akan mengurangkan elemen kolom 1 ini dengan 3. Sehingga kita dapatkan untuk kolom 1, 2, 3, 3,
0, dan 3. Begitu juga seterusnya hingga kita peroleh tabel ini untuk kelanjutan pada kolom 2 yaitu 3, 4, 4, 0, 5. Lalu untuk kolom 3, 0, 0, 0, 0, 0. Dan kolom 4, 0, 4, 0, 0, 3. Dan kolom yang terakhir, kolom kelima, 1, 3, 4, 0, 2. Untuk langkah selanjutnya, langkah yang ketiga. Nah, kita akan menutup semua elemen 0 dengan menggunakan garis vertikal ataupun horizontal. Nah, jadi pada tabel yang tadi, kita tutup dengan garis merah ini untuk menutup elemen 0. Nah, pada garis yang kita gunakan untuk menutup elemen 0 itu hanya ada 3 garis, sehingga belum cukup optimal. Jadi kita masuk ke langkah 4, karena belum cukup optimal, langkah 4 ini kita akan merevisi. Nah, kita akan merevisi tabel jika jumlah garis belum sama dengan jumlah karyawan atau pekerjaan. Nah, jadi tabel itu tidak bisa dikatakan optimal jika garis penutup elemen 0 ini belum sama dengan jumlah karyawan atau pekerjaan. Nah, di sini kan jumlah karyawan atau pekerjaannya ada 5. Jadi, garis yang kita butuhkan untuk menutup elemen 0 juga harus ada 5. Selama itu belum memenuhi, maka itu belum optimal. Nah, karena di sini belum optimal, maka kita akan menentukan nilai terkecil yang tidak tertutup garis. Lalu, setiap elemen yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil, dan setiap elemen yang tertutup oleh 2 garis ditambahkan dengan nilai terkecil tersebut. Nah, dikatakan bahwa untuk yang elemen yang tidak tertutup oleh garis sama sekali, kita cari nilai terkecilnya. Nah, di antara itu nilai terkecilnya ialah 1. Maka yang tidak tertutup kita kurangkan dengan 1. Lalu ada juga dikatakan bahwa untuk elemen yang dilintasi oleh 2 buah garis akan ditambahkan dengan elemen terkecil tadi. Jadi, untuk yang dilalui 2 garis kita akan tambahkan. Kalau yang tidak dilalui, kita akan kurangkan dengan 1. Sehingga tabel yang kita dapatkan ialah, perhatikan tabel yang di bawah, yaitu 12000, 23042, 23003, 00110, 24031. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah 5. Karena tadi belum optimal, maka kita ulangi lagi kembali kepada langkah 3 untuk menutup semua elemen 0 dengan menggunakan garis vertikal dan horizontal. Nah, ternyata pada langkah yang ketiga ini, ketika kita ulangi lagi, garis yang kita gunakan bertambah menjadi 1, yaitu garisnya ada 4. Sedangkan di sini garis yang kita butuhkan 5, jadi di sini tabel ini juga belum optimal. Kita lanjutkan lagi untuk langkah keempat, yaitu merevisi tabel lagi untuk menyamakan garisnya. Jadi, ditentukan nilai terkecil yang tidak tertutup garis, lalu setiap elemen yang tidak tertutup garis kita kurangkan dengan nilai terkecil, dan setiap elemen tertutup 2 garis ditambahkan dengan nilai terkecil tersebut lagi. Nah, jadi yang di luar dari garis ini yang tidak tertutup, kita kurangkan dengan 1, dan yang dilalui oleh 2 buah garis kita tambahkan dengan 1. Sehingga kita perolehlah tabel baru yang di bawah. Bisa diperhatikan ya tabel yang di bawah. Next, untuk langkah selanjutnya. Karena tadi masih belum optimal juga, jadi kita lakukan lagi kembali untuk menutup semua elemen 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal. Nah, tadi ini mulai berubah ya, garis untuk menutup elemen 0-nya mulai berubah, yang tadinya garisnya tidak pada kolom 5 jadi berubah di kolom 5. Lalu kita akan ke tabel selanjutnya, yaitu langkah keempat, merevisi lagi. Kita akan merevisi terus hingga benar-benar mendapat nilai 0 yang ada pada masing-masing kolom dan baris. Untuk yang tidak tertutup oleh garis, ini akan kita kurangkan dengan nilai yang terkecil. Nah, di antara semua tabel yang di atas itu, nilai terkecil ialah 1. Jadi akan kita kurangkan 1, dan untuk yang dilalui oleh 2 buah baris, akan kita tambahkan dengan 1.
Sehingga kita peroleh tabel baru lagi, yaitu tabel yang di bawah. Perhatikan, pada tabel bawah itu kalau dilihat ya, semua baris maupun kolom sudah memiliki nilai 0. Jadi kalau kita lanjut ke langkah 5, ini sudah termasuk tabel yang optimal karena kita sudah memadai garisnya. Garisnya sudah 5, sudah sama dengan jumlah garis untuk menutupi elemen sudah sama dengan jumlah karyawan atau pekerjaan. Jadi pada tabel ini sudah optimal karena jumlah garis penutupnya sudah 15. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Juli Haryani. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Muhammad Sazali. Kepada Sazali, saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Sazali, pemateri terakhir dari kelompok 2 yang akan melanjutkan pembahasan yang disampaikan oleh Juli Haryani. Oke, tadi pada kasus kedua, Juli telah menjelaskan bagaimana cara mendapatkan tabel optimum atau tabel optimal dari suatu masalah penugasan. Kemudian kita dapat melihat tabelnya seperti pada layar. Ini sudah kita dapatkan tabel optimumnya. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah apakah tabel ini memiliki alternatif penyelesaian sehingga kita akan mendapatkan alokasi-alokasi untuk menentukan pekerjaan daripada karyawan gitu. Nah, kalau pada kasus pertama tadi yang dijelaskan oleh Kak Nur dan Kak Mariam Nisa, kita dapat melihat bahwasanya setelah kita mendapatkan tabel optimal, maka kita langsung dapat menentukan alternatif penyelesaiannya. Akan tetapi untuk kasus kedua ini tidak memiliki alternatif penyelesaian. Karena apa? Karena mari kita lihat kembali penjelasan daripada Sri Nelly yang menyatakan bahwasanya untuk alternatif penyelesaian itu ditandai atau ciri-cirinya ialah pada tabel optimalnya tidak ada lagi elemen nol tunggal pada semua baris ataupun kolom. Nah, sekarang kita lihat pada tabel ini bahwasanya masih terdapat atau ada baris maupun kolom yang mana dia memiliki satu elemen nol, yaitu pada baris D kolom kedua yang kami lingkari dan juga pada baris ke C kolom keempat. Nah, tugas kita adalah untuk menentukan bagaimana langkah selanjutnya agar kita mendapatkan alternatif penyelesaiannya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita dapat mengambil sembarang nol pada nilai-nilai yang belum diarsir. Nah, kalau teman-teman sebenarnya bisa, itu sebenarnya sudah ada yang kami arsir, dan juga ada yang tidak. Tetapi kalau teman-teman melihat lebih teliti, itu dapat membedakan mana yang diarsir ataupun mana yang belum. Nah, sekarang kita lihat di sini, untuk yang diarsir itu berwarna sedikit merah dan juga untuk yang belum diarsir itu berwarna putih. Nah, misalkan kita ambil elemen 0 yang terletak pada baris A, yang mana untuk yang belum berarsir itu adalah pada A1 dan juga pada A5, yang mana di situ ada nilai 0 dan juga nilai 0, yang mana kalau seakannya kita ambil pada XA1, maka akan kita dapatkan pada tabel A. Sedangkan kalau kita ambil pada XA5, akan kita dapatkan pada tabel B. Nah, karena kedua alternatif itu memungkinkan untuk kita dapatkan, maka kita akan melakukan pengacakan. Nah, sebelumnya mungkin Eli bisa balik ke tabel sebelumnya tadi. Nah, ini kita lihat bahwasanya kita ada dua nilai 0, yang mana supaya kita dapat menemukan alternatif penyelesaiannya, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus menghilangkan entry 0 yang terdapat pada baris keempat dan juga pada baris C dan juga baris D. Jadi kalau seakannya kita hilangkan 0 tersebut, maka tidak akan ada lagi baris ataupun kolom yang memiliki 0 tunggal. Karena tadi kita lihat pada tabel A, bahwasanya dari alokasi yang tersisa harus kita ambil XB3,
di mana X B3 itu nilainya juga 0, dan juga X E5 yang merupakan nilainya juga 0. Nah, sekarang kita lihat, kalau seandainya kita ambil pada XA5, yaitu pada baris A, pada kolom kelima, maka akan kita dapatkan pada tabel ke B. Maka ini artinya apa? Artinya masih ada dua kemungkinan lagi yang dapat kita ambil, yaitu XB1, yang mana XB1 itu juga nilainya 0, dan juga XE3 juga nilainya 0, atau kita ambil pada XB3, yang mana XB3 nilainya juga 0, dan XE1 yang merupakan nilainya juga 0. Nah, ini kita ambil kesimpulan bahwasanya setelah kita tutup nilai tadi, maka kita akan mendapatkan 3 alternatif yang mungkin akan dapat ambil dari tabel-tabel tersebut. Yaitu alternatif pertama, silakan kita lihat, yaitu pada D2, C4, dan juga A1, B3, kemudian E5. Nah, itu alternatif pertama. Sedangkan alternatif kedua, kita lihat ada D2 yang merupakan nilainya 0, C4, kemudian ada A5, B1, dan E3. Dan alternatif ketiga adalah D2, C4, A5, kemudian B3, dan yang terakhir adalah E1. Nah, alternatif ini kita dapatkan setelah kita melakukan langkah pertama tadi, yaitu kita menutup nilai 0 tunggal yang terdapat pada baris C dan juga baris D. Nah, semua alternatif yang kita dapatkan tadi, itu dapat kita buat atau kita sajikan di dalam gambar. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar alokasi tunggal itu, yang mana untuk nilai di dalam kurung itu adalah nilai biaya. Kita lihat kalau seakannya dia D4, nah itu biayanya adalah untuk D2, untuk biaya 2 nilainya adalah 6, kemudian kita C4 itu biayanya 4, dan sampai seterusnya. Oke, jadi kita lihat bahwasanya semua alternatif ini setelah kita lakukan langkah-langkah sebelumnya tadi, kita dapatkan total biayanya 28. Nah, berbeda dengan kasus yang dijelaskan oleh Kak Nur dan juga Kak Mariamisa, bahwasanya kita langsung dapat menentukan alokasi untuk total biayanya. Sedangkan pada alternatif penyelesaian ini, karena pada kolomnya terdapat, kolom ataupun barisnya terdapat nilai 0 tunggal, maka langkah yang harus kita lakukan pertama adalah kita menutup terlebih dahulu nilai 0 tunggal tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Sazali, dan itulah dari pemateri terakhir kita, dan dapat kita simpulkan dari apa yang sudah dijelasin oleh rekan-rekan saya sebelumnya, yaitu alternatif penyelesaian ini yang merupakan salah satu kejadian khusus pada masalah penugasan. Hal ini terjadi karena tabel optimal yang tidak memiliki elemen 0 tunggal pada semua baris kolom tersisa. Sehingga tugas kita adalah ini menjadikan tidak adanya alokasi elemen 0 tunggal lagi dalam tiap baris dan kolomnya. Sehingga penyelesaian ini memiliki alternatif penyelesaian. Baiklah, itu saja yang dapat kita sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.